Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Magical Hypnomua kami luncurkan. Saya sudah coba kaji, saya cari sudah ada apa belum. Ternyata di Indonesia belum ada, bahkan saya lihat-lihat di YouTube juga belum ada. Makanya untuk teknik ini kita itu urus untuk hak ciptanya, dan hak ciptanya sudah kita miliki, sudah terbit. Nanti kita akan share ya ke teman media. Nah, keunggulannya sangat banyak. Pertama, untuk kita sebagai muanya itu akan membuat diri kita sendiri itu lebih tenang. Kalau kita lebih tenang, otomatis kita akan lebih konsentrasi untuk melakukan pekerjaan kita. Dan ini pun akan membuat relaksasi si klien kita. Nanti untuk pemaparannya bisa dibantu dengan sahabat saya Erna dan coach saya Mas Adi. Sebenarnya ini adalah ilmu dasar ilmiah yang bisa dipelajari oleh semua orang, dan mungkin buat rekan-rekan yang memang berkecimpung di dunia mua, kami siap kok untuk membagi ilmu ini dengan syarat yang pastinya jadi bagian dari keluarga kami. Kenapa hipnoterapi kami pilih menjadi sebuah metode yang langka dan unik di mua? Karena kita dapati ya, setiap orang begitu ingin mengadakan resepsi pernikahan atau acara penting, hal yang pertama adalah mereka terserang yang namanya panic attack. Panic attack ini nggak bisa kita prediksi. Kondisi panic attack ini bisa mempengaruhi keberlangsungan acara individu tersebut. Bahkan bisa terjadi kemungkinan ya, mungkin juga ada pernah dengar cerita ya, gagalnya sebuah acara dan resepsi hanya karena ketegangan kecil yang akhirnya dibesar-besarkan. Nah, kami mengantisipasi, dan memang saya sangat salut sekali dengan Bu Hes ini yang menginovasi dan terus meriset perkembangan demi perkembangan. Bahkan dulu 5 tahun yang lalu belajar untuk apa yang masih hipnoterapi ini. Ya, saya bilang kalau saya sendiri sebagai praktisi ya untuk pasien. Kalau Kayla juga pasien di rumah sakit untuk menenangkan, untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, Bu Hes ini kebetulan memang sukanya di mua, kenapa nggak diriset di bagian itu? Ya ternyata hasil penemuan-penemuan itu kita akumulasi dan kita berdiskusi nih, kira-kira metode apa yang cocok. Kita menemukan ternyata sebagai seorang mua dan sebagai kliennya atau yang di modelnya ya, itu punya vibrasi getaran yang sama. Ketika si model tegang, muanya pun ikut tegang. Pun kebalikannya, karena namanya vibrasi energi ini nular ya. Happy itu nular, emosi itu nular. Jadi kita mengantisipasi dan kita membuat terobosan penting supaya keberlangsungan acara tidak terganggu. Kita buat relaksasi baik dari kliennya ataupun muanya, sehingga menjadi masukan baru ya. Bahkan nanti kita juga ada produk lain ya Kak ya. Produk lain seperti preparing untuk pernikahan, karena ya baru-baru ini kita tahu ya teman-teman yang mungkin yang lagi happening juga tuh beberapa kasus KDRT karena pernikahan di usia muda ya. Itu karena belum persiapan menghadapi situasi di bahtera rumah tangga. Mungkin di situ nanti kita bisa masukkan sedikit materi sugesti dan materi-materi lainnya tentang kehidupan rumah tangga. Mungkin Bu Erna bisa. Ya, apalagi kalau terutama calon pengantin perempuan yang banyak pikirannya, nggak cuma satu, banyak hal. Takutnya nih, mungkin saat sebelum menikah, proses pernikahan atau proses resepsi, tentu ada ini ya guys, apa namanya itu, yang percobaan make up itu apa ya, namanya tes make up. Saat tes make up, oh dia happy, dia senang, karena apa? Karena dia sudah berubah dari yang dia rasanya cantik, akhirnya menjadi cantik. Tetapi ada kalanya
begitu sudah tes make up, sudah menyetujui semua dandannya ala-ala apapun itu. Nah setelah make up, tiba-tiba dia merasa berubah. Dia merasa, ih kok gue gak cantik ya. Kok ternyata pas yang kemarin itu lewat begitu aja. Padahal sebenarnya tetap cantik, tetap charming, tetap glowing. Tapi karena apa? Karena moodnya berubah. Dia tidak pede, dia merasa khawatir, merasa worry tingkat tinggi. Nah, dengan adanya magical hypnotherapy MUA ini, kita nggak kepengen itu terjadi pada calon pengantin, baik pada calon pengantin maupun keluarganya. Sehingga apa? Sehingga si calon pengantin ini tetap merasa cantik, tetap percaya diri. Itu juga keluarganya. Dalam hitungan 5 sampai 5 saya akan berhitung, dan dalam hitungan kelima Tara akan bangun dan ada di ruangan kita bersama-sama. 1. Rasakan tubuh Tara semakin segar, semakin nyaman, dan semakin segar. 2. Rasakan tubuh Tara 10 kali lebih segar, lebih nyaman, lebih bahagia, dan lebih ikhlas. 3. Siapkan kepala Tara untuk tegak. Siapkan saja untuk tegak. 4. Rasakan tubuh Tara semakin nyaman, dan pelan-pelan buka mata Tara. Buka pelan-pelan saja, tidak usah dipaksa. 5. Rasakan tubuh Tara semakin kuat, semakin segar, dan semakin bahagia. Buka mata pelan-pelan, pelan-pelan saja, pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Oke. Sekarang lagi ditempel apa yang namanya? Bulu mata. Ya, maka itu saja perintah Mami Ais ya Tara ya, itu saja. Kalau sebelumnya kan kayaknya agak nggak rileks ya, cuma pas tadi kena hipnoterapi itu lebih rileks sih, jadi lebih percaya juga sama MUA-nya kalau MUA tuh bakal bikin kita lebih cantik, lebih kayak nyenyak aja kali ya, kayak jadinya kan biasanya kalau namanya perempuan mau makeup itu kan takutnya misalkan MUA-nya cocok gak sih sebenarnya gitu, tapi pas kita di hipnoterapi gitu pada saat kita tidur justru karena lebih rileks jadinya pas kita buka mata pun lebih bagus hasilnya karena kita jadi percaya juga sama si MUA-nya. Jadi tadi merasakan tidur ya? Iya. Dan pendalaman apa mungkin di sekitar mendengar sesuatu apa seperti apa? Kalau di sekitar saya cuma dengar yang terapi saya aja sih. Jadi untuk yang selebihnya saya nggak dengar apa-apa. Jadi mungkin karena saya dengar suara terapi saya jadi lebih rileks. Dan apa sekarang setelah hasilnya ini merasa puas kan? Jelas dong, pastinya tetap hasilnya pasti lebih baik karena pertama saya jadi lebih percaya diri, kedua juga sayanya lebih percaya ke MUA-nya karena saya merasa diri saya lebih jadi cantik. Kita itu sudah merasakan manfaatnya, jadi kepingin para MUA yang lain biar kerjanya berbagi ilmu, kerjanya lebih enjoy, si kliennya lebih happy dan keluarganya pun happy gitu kan. Jadi kita ingin berbagi ilmu, insya Allah kita akan membuka kelas-kelas, insya Allah ke berbagai daerah, kalau perlu seluruh Indonesia kita berbagi ilmu kita ya. Setuju. Insya Allah itu rencana kita, semoga cepat terkabul. Amin. Ini sangat menarik karena ternyata di dunia permakeupan itu sendiri calon pengantin pun ternyata ada traumatik juga ya. Jadi saya nggak dapat cerita dari Muiz nih, Mas ada yang traumatik Mas di make up. Kenapa? Karena mukanya mungkin kayak kayak berbeda bentuk lah dan itu nggak sesuai dengan dirinya dan akhirnya
mungkin kejadiannya udah lampau, tapi trauma itu terus membekas. Karena trauma itu seperti file atau film yang di dalam otak itu terputar terus. Manakala tertrigger pada situasi atau fenomena tertentu. Akhirnya once ketika berhubungan dengan kata make up, traumanya muncul, panik, akhirnya muanya panik, muanya diem aja, dia nggak bisa menghandle apa-apa, nggak bisa ngomong, akhirnya disalahin semua. Ya, itu yang membuat saya sangat mendukung dengan penemuannya Bu Is ini. Ya, insya Allah saya siap dan Bu Erna siap membantu ya. Kalau untuk make up, semua teknik itu sama aja. Untuk make up juga kan sebenarnya setiap orang itu punya keinginannya masing-masing. Jadi ini tuh tidak terbatas hanya untuk muak. Kalau muak kan sebenarnya hanya bisa merias wajah. Kalau perias pengantin itu namanya perias. Kalau perias itu harus mengetahui dari tatanan rambut, pakaian, make up semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itulah bedanya mua dengan perias. Makanya di sini saya ingin mengajak, ayo teman-teman mua perias ikut gabung dengan kita ya nanti dengan keluarga kita di kelas yang akan kita buka di Magical Hipnomuanya. Karena apalagi untuk seorang perias itu tekanannya lebih berat daripada mua. Karena kita sudah resmi, legal, dan kita sesuai dengan jalur yang ditentukan untuk mendapatkan hak ini. Itu kan merupakan hak cipta dan kita. Kalau misalkan ada yang mengikuti tanpa seizin kita, tanpa pengetahuan kita akan dengan jalur hukum tentunya sesuai dengan yang kita resmi mendapatkan hakinya itu otomatis kalau ada yang ngikutin di bawah izin kita tidak mau bergabung dengan keluarga tanpa sepengetahuan dan kita tahu kita akan gugat dan kita akan dengan jalur hukum deh kita proses dengan jalur hukum. Kita setelah launching ini 3 bulan ke depan kita akan buka kelas insya Allah. Jadi kalau ada yang kepo silahkan menghubungi bisa di IG-nya Garbera Wedding atau ke Eis Clarissa bisa juga.